Hai Yesus, kalau engkau memang Allah, buktikan sama saya. Kalau sekaliber seorang nabi saja tidak tahu ada di mana, bagaimana dengan saya? Apakah mungkin saya bisa masuk surga? Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Oke, silakan Ibu Tri perkenalkan dirinya dan menceritakan bagaimana perjalanannya, kisahnya, apa yang memicu Ibu sehingga Ibu bisa berpindah keyakinan menjadi orang Kristen. Silakan Bu. Oke, halo semuanya, salam kenal. Saya Ibu Tri Ratnaningsih. Saya Muslim Tulen. Saya orang yang radikal sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mengingat masa kecil saya dahulu, sebenarnya pertanyaan seumur hidup saya adalah bahwa adakah Tuhan itu? Adakah Allah itu? Kalau Allah itu ada, kenapa saya miskin? Kenapa ada orang kaya? Kenapa saya tidak punya orang tua? Pertanyaan-pertanyaan anak kecil. Jadi sepanjang hidup saya tanyakan itu. Terus pertanyaan kedua dalam hidup saya, kalau nanti saya mati, saya itu kemana? Karena semuanya insya Allah, mudah-mudahan. Dan bukan untuk mendiskreditkan satu agama, tetapi saya berpikir begini, kalau sampai hari ini Nabi Muhammad saja masih didoakan, dan beliau bahkan bicara bahwa aku tidak tahu apakah aku ada di surga atau tidak, sampai kita harus berzikir untuk beliau Nabi Muhammad. Nah, saya pun berpikir, kalau sekaliber seorang nabi saja tidak tahu ada di mana, bagaimana dengan saya? Apakah mungkin saya bisa masuk surga? Karena kalau kita berpatokan kepada pahala, dan itu yang memang saya pahami dulu, bahwa kebaikan itu bisa membawa saya pribadi ke surga. Jadi saya berpikir nggak mungkin. Karena diajarin juga bahwa kalau mau masuk surga itu ibarat jembatan Sirotol Mustaqim, ibarat rambut dibelah 7 yang setajam pedang. Jadi saya putus asa. Akhirnya saya memilih untuk mentaati semua syariat agama. Saya taati semuanya supaya saya berpikir untuk inilah jalan ke surga. Saya berkerudung syar'i, saya sholat 5 waktu, taat, saya sholat sunnah taat, saya tahajud taat, sampai akhirnya saya hampir menjadi laskar jihad. Tapi tetap pertanyaan dalam diri saya tidak pernah terjawab. Karena memang tidak ada jaminan bahwa saya nanti pasti selamat. Karena kalau saya berdoa, saya sembahyang, sepertinya saya tidak mendengar suara Allah. Saya tidak melihat Allah di mana. Karena saya tidak bisa membayangkan Allah itu seperti apa. Bagi saya, Allah itu jauh. Nah, perjalanan panjang saya sampai satu saat, saya di tahun 1998, saya tahajud, saya tidak bertanya kepada siapapun. Saya hanya bertanya di dalam sholat saya berpuasa waktu itu selama hampir 1 bulan, dan saya berdoa. Ya Allah, setelah saya sembahyang, saya tanya, saya baca Al-Quran. Ya Allah, jalan lurus itu yang menuju surga itu mana? Saya tidak punya berpikiran untuk apakah saya Kristen, apakah saya Buddha, apakah Hindu. Saya tidak memikirkan agama, sama sekali tidak. Tapi saya hanya ingin, kerinduan saya mendengar Allah bicara sama saya. Kali pertama saya bertanya,
itu saya tahajud, ya Allah, jalan lurus menuju surga itu mana? Suara di dalam hati saya berkata begini, kamu ikut Yesus, kamu nanti selamat, keluargamu selamat. Begitu kalau kata orang Jawa, itu bahasanya. Tapi saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya baca-baca ayat kursi. Saya bilang, hei setan iblis, pergi kau. Gitu. Akhirnya saya sesudah itu tidur, saya tidak mengurusi lagi suara-suara itu. Saya tidak percaya. Besok saya tahajud lagi. Saya tanya hal yang sama. Ya Allah, jalan lurus itu mana? Akhirnya suara itu datang kembali. Kamu ikut Yesus, kamu nanti selamat. Nah, saya kembali tidak percaya. Besoknya saya ulang lagi, hari ketiga. Ya Allah, jalan lurus menuju surga itu mana? Suara itu datang dari hati saya, menggema ke seluruh kamar saya, sampai saya merasa seperti ada seseorang yang sangat berkuasa bicara sama saya. Suara itu mengatakan di dalam hati saya, kamu ikut Yesus, kamu selamat. Akhirnya saya berdiri dari sholat saya tantang. Karena saya adalah orang yang radikal di dalam keimanan saya, jadi saya menantang, hai Yesus, kalau engkau memang Allah, buktikan sama saya. Akhirnya saya telepon teman saya pagi hari, saya tidak tidur, teman saya Kristen, saya cuma bilang sama dia, antar saya ke Pak Pendeta. Siapapun pendeta itu, pokoknya antar saya mau banyak tanya. Akhirnya teman saya ajak saya ke pendeta. Itu ada satu hal di dalam hidup saya, yang saya tidak pernah bicara kepada siapapun dan tidak pernah ngomong. Saya hanya berjanji begini, ya Allah, ada satu peristiwa dalam hidup saya, sampai mati nanti akan saya bawa menghadap kepada Engkau, yang tahu hanya antara Engkau dan saya. Tiba-tiba Pak Pendeta ini membicarakan hal itu, padahal kami tidak kenal. Membicarakan kisah hidup seseorang, padahal kami tidak kenal. Saya kaget, itu kan kisah hidup saya. Dan peristiwa yang saya tidak pernah bicara itu, dia bicarakan hari itu. Saya berpikir begini, Bapak ini kan menyembah Yesus. Karena saya tadinya minta tanda, betulkah engkau Allah? Kalau engkau Allah, buktikan sama saya. Jadi saya berpikir pakai logika saya, Bapak ini kan menyembah Yesus, hambanya Yesus. Kenapa tahu saya? Artinya dia diberitahukan oleh Yesus bahwa satu peristiwa telah terjadi atas saya. Nah, saat itu juga saya berkata kepada Bapak Pendeta, hari ini juga saya mengikut Yesus. Bapak Pendeta bilang, Ibu, jangan, saya tidak mengkristenkan orang, katanya. Tapi saya bilang, tidak Bapak, saya sendiri merelakan hidup saya ikut Yesus Kristus. Karena hari itu saya melihat Yesus adalah Allah. Dan akhirnya saya dibacakan firman Tuhan bahwa Yesus berkata kepada mereka, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Kesaksian yang luar biasa, Bu. Nah, bukan menjadi rahasia lagi, Bu, ya, kalau seseorang yang pindah dari Islam ke Kristen biasanya dikucilkan oleh keluarganya. Apakah Ibu mengalami hal yang sama? Sama, Pak. Jadi, karena saya dulu adalah orang yang radikal, di dalam mengikut Yesus pun saya radikal. Saya dengan sekuat tenaga pada cinta mula-mula saya mengabarkan Injil kepada siapa saja. Dampaknya keluarga saya marah. Saya dikucilkan baru beberapa tahun terakhir ini. 1 tahun terakhir ini bisa berhubungan baik kembali. Dari tahun 98 sampai 2019.
Oh, Jadi hubungan kami kurang begitu baik. Sampai hari ini pun ada keponakan yang mengharamkan saya sekeluarga. Jadi tante itu najis, tante itu haram. Sampai hari ini masih ada. oke. Lalu apa yang Ibu lakukan waktu itu ketika Ibu dikucilkan? Sekian tahun, belasan tahun bahkan. Ya, jadi pertama dulu saya marah, tidak terima. Pertama kali marah. Kenapa? Tapi setelah saya mengetahui, saya kembali bahwa saya dulu pun begitu karena saya tidak mengerti. Bahwa bagi saya dahulu dalam keimanan saya, mereka yang tidak mengenal Allah, bukan Islam, itu adalah kafir. Nah, dari situ saya belajar memahami, saya tidak lagi marah, saya diam. Saya hanya berdoa, dan membuktikan kepada mereka bahwa saya tidak seperti yang mereka pikirkan. Seperti itu, Pak. Jadi akhirnya hubungan kembali baik. Dan saat ini, kakak saya yang terkasih, mereka sekeluarga berbicara begini. Tri Ratna itu sejak belajar agama Kristen kok jadi orang baik ya. Akhirnya saya diterima. Seperti itu, Pak. Tapi sudah ada anggota keluarga Ibu yang nyusul jadi Kristen, Bu? Belum ada, tapi bapak saya sempat saya injilin, sempat bertobat. Jadi saya dahulu berdoa, saya bilang kepada Tuhan, saya mau jadi berkat buat keluarga saya. Nah, waktu bapak saya sakit, sebelum beliau meninggal, kami ada di desa, saya datang, bapak bertobat karena ada pendeta manapun itu, bapak sudah sakit parah, jadi saya yang membaptis. Jadi bapak sudah Kristen. Jadi Bapak meninggal sudah percaya Yesus ya? Sudah. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu. Ketika suara itu datang kepada Ibu yang mengatakan ikut Yesus pasti selamat, Ibu mendengar, apakah Ibu pernah mendengar sebelumnya tentang Yesus? Mungkin diceritakan oleh teman atau bagaimana? Jadi begini, Pak, di lingkungan kami dulu itu kan di Kota Batu Malang kan ada YPPII. Ya. Nah, di sana itu semua anak-anak yang miskin termasuk saya dibantu minggu sekali. Kami selalu akan ada persekutuan. Tapi di situ tidak mengharuskan semua orang Kristen. Jadi juga dan saya pun itu sangat, kalau saya disuruh apa-apa saya tidak pernah mau. Sudah menunjukkan bahwa saya antikris lah begitu. Iya. Dengar tentang Yesus dari mereka. Tapi saya tidak pernah mau ikut keimanan itu. Lanjut ke pertanyaan berikut. Ibu bertobat sebelum menikah pastinya ya? Atau sudah? Sudah. Oke. Ibu bertobat setelah menikah, dan apa tanggapan suami waktu itu, Bu? Tanggapannya luar biasa, Pak. Akhirnya kami berpisah. Oh, begitu. Iya. Saya mengikuti Yesus juga mengalami penganiayaan dari luar juga, Pak. Penganiayaan seperti apa itu? Begini, Pak. Selain dari keluarga, ya, akhirnya terus berujung berpisah dengan suami. Terus akhirnya dari masyarakat, saya sempat dikepung massa, Pak, rumah saya. Okay. Mau dibantai kami. Mau dibantai, dan itu pengalaman memang menunjukkan kuasa Tuhan. Jadi dikepung massa, semalam-malaman dikepung massa. Ya. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan, kalau memang harus mati malam ini, ya nggak apa-apa, saya masuk surga. Itu aja. Toh seumur hidup saya menderita. Kalau hari ini saya pasti masuk surga. Ternyata
Saya tidak tahu pagi hari masa kemana, saya tidak tahu. Terus waktu itu anak-anak bagaimana Bu? Ketika masa mengepung. Inilah baiknya Tuhan. Jadi anak-anak itu masih kecil-kecil, tapi keimanannya langsung semuanya ikut Yesus. Jadi serentak kami gandengan tangan, berdoa, hanya kami nggak bisa berdoa, cuma berdoa begini. Tuhan Yesus, tolong kami dan lindungi kami. Amin. Hanya itu doa saya sama anak-anak. Oke. Dan sekarang benar mereka lagi studi teologi Bu ya, mau jadi pendeta ya? Ya, dua yang studi teologi, yang satu enggak. Termasuk Ibu studi teologi? Yes. Oke, luar biasa Tuhan. Lalu bagaimana Bu, pertanyaan berikutnya? Apa sih bedanya Bu sebenarnya ketika Ibu masih di agama sebelumnya dan sesudah jadi Kristen? Nah, jadi gini Bapak, kalau di sini banyak yang melihat, banyak yang mendengar. Saya cuma sampaikan pesan, jangan pernah membenci saudara sepupu kita. Taruhlah hati yang sangat-sangat mengasihi mereka. Karena sebetulnya di dalam hati dulu itu gersang. Tidak ada kasih sayang. Banyak pertanyaan. Karena setiap orang yang meninggal kan belum pernah balik kan. Cerita ngapain di sana. Nah, sedangkan hanya di dalam kitab Injil saja yang mengatakan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada janji seperti itu. Jadi, terus kekosongan jiwa. Nah, makanya sampai kenapa saya menjadi radikal. Kenapa saya sampai menjadi harus laskar jihad. Hanya satu yang dituju, surga. Nah, setelah saya mengikut Yesus, ya tidak lagi pengen seperti itu karena hatinya tenang. Sangat dirasakan bagaimana Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ada jaminan. Kalau kita mau jadi orang baik, ya memang harus baik karena Allah kita baik. Tapi kalau dahulu saya harus jadi baik untuk sebuah pahala. Nah, ini beda sekali. Beda sekali. Jadi sekarang ya tenang, damai sejahtera. Lihatlah wajah saya. Oke, terima kasih. Ya. Sekarang setelah Ibu mengikut Yesus tahun 98 sampai 2020, berarti ada kurang lebih 21 tahun atau 22 tahun ya? Iya Pak. Oke, kurang lebih 21 sampai 22 tahun ini. Apa kerinduan terbesar yang belum tercapai sesudah jadi Kristen Bu selama itu? Kerinduan saya hanya ingin mengabarkan Injil, Pak. Tidak ada yang lain. Jadi kemanapun saya pergi, Injil adalah hidup saya. Saya rindu setiap orang, siapapun yang bertemu dengan saya, mau anak kecil, mau bayi sekalipun, mau orang sampai tua renta di rumah sakit pun, kerinduan saya tetap Injil didengar oleh mereka. Itu Pak. Terima kasih Bu, luar biasa kesaksiannya. Ya, terima kasih Pak. Dari Ibu sekarang pertanyaan berikutnya, mohon maaf Bu, tanya-tanya banyak supaya nggak apa-apa. Orang-orang yang masih ragu-ragu terhadap Kristus, terhadap kekristenan, supaya mereka segera mengambil keputusan. Menurut Ibu, seberapa yakin ya Ibu sebenarnya terhadap agama Kristen itu? Ketika ada tuduhan-tuduhan, oh kekristenan itu menuhankan Yesus, dia itu sebenarnya hanya manusia. Kekristenan itu mereka itu domba-domba yang dungu. Bagaimana cara Ibu menanggapi tuduhan-tuduhan seperti itu? Kadang sulit untuk menjawab Pak, karena dengan siapa kita bicara. Tapi bagi saya firman Allah itu hidup. Cukup bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan itu cukup bagi saya. Nah, saya sering, kalau kita bicara dengan orang yang pandai bicara agak pinter gitu Pak. Jadi kadang-kadang kesulitan. Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang yang benar-benar merindukan kasih Tuhan, saya biasanya bersaksi tentang hidup saya. Biasanya saya juga mendengar mereka. Saya mengatakan bahwa Tuhan melihatmu, bagaimana saya mulai bicarakan tentang Injil. Biasanya mereka mendengar dan mereka mau mengikut Yesus. Karena memang tidak ada jalan yang lain selain Yesus Kristus. Sering saya bilang, insya Allah mau kemana? Mudah-mudahan. Mau kemana? Tidak ada jaminan. Atau mau yang lain, reinkarnasi. Kadang jadi kupu-kupu, jadi babi, mau. Kita ini makhluk mulia. Kadang kalau tanya, masa sih Yesus disalib, gitu kan? Iya. Saya menjelaskan dengan sesuai dengan pemahaman, apakah memang kita ini manusia, ciptaan Allah yang benar-benar mulia? Apakah bisa disamakan dengan kambing, domba, sapi? Tidak kan? Tidak mungkin. Allah itu sangat mengasihi kita. Itu Pak, sejauh ini yang bisa saya sampaikan. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara semuanya, Yesus itu Tuhan. Apakah setelah mengikuti Yesus hidup ibu jadi lebih enak? Kan biasanya katanya selalu orang kalau penginjilan kadang-kadang ada orang mengatakan kalau ikut Yesus hidupmu akan jadi lebih baik, kamu akan menjadi mapan secara ekonomi, punya pekerjaan yang bagus, ya, dan seterusnya. Apakah ibu mengalami itu? Dan apakah menurut ibu sebenarnya orang yang mengabarkan Injil secara demikian itu benar? Ya? Karena ibu kan belajar teologi. Inilah kadang menjadi salah. Yang benar, ikut Yesus itu memang enak. Ikut Yesus itu pasti kaya. Betul. Tapi yang mana dulu? Kaya di dalam hati, kaya di dalam akal budi, kaya di dalam keimanan. Orang yang yakin hidupnya sudah dijamin oleh Allah yang benar, atau damai sejahtera ini tidak bisa diukur dengan uang. Nah, itu secara rohanian. Tapi kalau kaya secara jasmani, ya Tuhan kan bilang, siapa tidak bekerja, akan ya otomatis semuanya harus berjuang untuk hidupnya. Tetapi kelebihannya adalah anak-anak Tuhan Yesus kan hidupnya, kekuatannya di dalam Yesus Kristus, maka setiap jalan-jalan hidupnya akan dipimpin oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Maka tidak akan mengalami satu kegagalan yang besar. Kalau adanya gagal, pasti juga karena keterbatasan manusia kita. Nah, jadi tidak benar kalau ikut Tuhan Yesus itu selalu kaya raya. Tidak, iblis pun bisa kasih kekayaan itu. Tapi yang benar, hati yang damai sejahtera, hati yang bahagia, itulah kekayaannya. Jadi hidup ini, sekalipun pandai nggak punya uang, tetap saja kita bahagia, bisa dilewati. Begitu. Apa pesan ibu bagi saudara-saudara yang masih ragu untuk percaya Yesus? Assalamualaikum, shalom saudaraku yang mungkin menonton channel Bapak Victor, yang Anda ragu-ragu entah dari mana saja keimanan aku terkasih. Hari ini kalau saudara menyaksikan saya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah hidup. Yesus itu jalan, Yesus itu hidup, Yesus itu kebenaran. Jangan ragu-ragu saudara untuk mengikut Yesus. Di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Saudara yang dari saudara sepupu, Anda tidak perlu lagi bertahun-tahun, tiap tahun berkorban. Yang
kita punya uang beli kambing, domba, dan sapi. Kalau tidak, Yesus satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Saudara dan saya akan mendapat keselamatan yang kekal. Jadi hari ini saudara silakan ambil keputusan untuk mengikut Yesus, siapapun Anda yang mendengar kesaksian saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tri sudah berbagi bersama dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah kesaksian ini menjadi bahan pertimbangan juga bagi teman-teman, saudara-saudara yang masih ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus Kristus, sehingga boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan bisa sampai dan bergabung di dalam Amin. sebuah kerajaan, yaitu kerajaan surga bersama Amin. Amin. Yesus Kristus. Terima kasih Ibu Tri, terima kasih untuk semua keluarga, sampaikan salam untuk semua keluarga karena sudah berbagi pada hari ini, dan tetap semangat dalam pelayanan, dan semoga ibu dan keluarga dipakai oleh Tuhan secara luar biasa menjadi berkat bagi keluarga, bagi keluarga besar, bagi tetangga, dan bagi banyak orang. Terima kasih Bu. Amin. Sama-sama. Oke, baiklah teman-teman, para penonton semua, hanya ada satu kalimat yang tepat untuk menggambarkan kesaksian ini, yaitu karena ini bertepatan dengan hari perayaan 17 Agustus, merdeka bangsaku, merdeka jiwaku. Bersama merdeka. Ya, jadi itu kira-kira di hari kemerdekaan ini kita akan menyambut hari kemerdekaan kita, dan pastinya jiwa kita pun harus merdeka dari segala perbudakan, dari segala putus apapun, dan percaya kepada Yesus Kristus.